Halo pemirsa, ya, kembali lagi di program OTT On The Table. Kali ini saya mau menanggapi komentar ya dari penonton OTT, di mana komentar-komentar itu disampaikan oleh para penonton ketika saya sedang berdiskusi ya dengan Ade Armando. Beliau adalah anggota dari Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Kita di acara OTT itu kita membahas mengenai urusan demo-demoan yang kemarin lah ya. Dan bagi yang belum menonton silakan berkunjung ke channel YouTube cumi-cumi.com. Nanti lihat ada playlist OTT ya. Di situ lihat ada beberapa perbincangan saya dengan beberapa narasumber. Salah satunya dengan Bang Ade Armando. Kali ini saya mau menanggapi ya komentar-komentar terkait video diskusi saya dengan Bang Ade Armando ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya teman-teman ya pemirsa yang sudah memberikan tanggapan, baik kritikan, masukan, ya, bahkan usulan yang kami satu persatu baca ya. Jadi kami baca semuanya, tanggapan-tanggapannya, komentar-komentarnya, dan ya sebagai bagian dari tanggung jawab kami untuk memberikan informasi dan pendidikan politik, tentu kami akan menanggapinya ya. Menanggapinya, mudah-mudahan tanggapan-tanggapan ini bisa menjadi ya insight yang baru lah ya bagi penonton. Kita langsung saja ya, saya mau coba melihat ada beberapa tanggapan, banyak sekali tanggapan-tanggapannya. Sekarang ini ya, ketika saya bacakan itu ada 241 komentar. Tentu saya nggak bisa baca semua dan menanggapi semua kan. Saya hanya memilih ya beberapa yang sudah mewakili dari komentar-komentar yang lain. Ya, yang pertama ya, saya coba tanggapi ada dari komentar dari Danur Subandi. Ya, Mas Danur Subandi. Ya, Mas Danur Subandi ini mengatakan rencana memanggil artis dan para influencer di acara seperti ini, wah, ide yang sangat bagus. Aku akan ikut menyimak dari jauh. Saya tidak sabar menunggu. Terima kasih. Ya, oke, Mas Danur ya, terima kasih. Berarti Mas Danur menonton ya sampai selesai nih karena ada satu diskusi saya dengan Bang Ade. Itu saya menyampaikan bahwa saya akan mengundang ya, atau OTT akan mengundang para artis dan influencer yang menyebarluaskan mengenai tuntutan 17+8. Mas Danur ya, Mas Danur, tentu beberapa kali saya menyampaikan bahwa kami di OTT ini selalu menghadirkan narasumber dari dua belah pihak ya. Misalnya ada sebuah hal yang harus dibicarakan kan ada yang pro dan kontra ya. Kami tidak selalu mengundang yang pro atau yang kontra saja. Kami tentu mengundang kedua belah pihak, kami ingin melihat ya bagaimana sih pandangan mereka, apa pendapat mereka ya, kenapa mereka pro, apa pendapat mereka, kenapa mereka kontra ya. Dan tentu kita akan men-challenge ya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh para narasumber. Cuma sampai ya detik ini ya, bahkan tadi teman-teman dari OTT ya, tim OTT itu melaporkan ke saya bahwa ya para artis dan influencer ini yang menyebarkan tuntutan 17+8 ini belum bisa ya, atau bukan belum bisa tapi mereka belum menanggapi ya. Ada yang kita DM, ada yang kita sudah WA ya, bahkan telepon, mereka belum menanggapi atau menyanggupi ya. Jadi kami akan tetap terus ya menghubungi mereka agar supaya kita penonton ya semua bisa mendapatkan pandangan dari para artis dan influencer ini. Kenapa sih mereka menyebar
akan tuntutan tersebut gitu. Apakah mereka paham? Apakah mereka mengerti isi dari tuntutan tersebut? Bahkan kita akan gali ya satu persatu tuntutan itu. Sejauh mana mereka memahami hal ini gitu. Ya termasuk soal TNI yang dituntut untuk tidak terlibat di dalam menormalkan kondisi-kondisi yang bisa berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara ini. Kenapa sih mereka tidak mau TNI terlibat dalam menjaga keutuhan negara ini? Ya, itu kan menarik ya kalau kita pengen tahu dari pandangan mereka, kenapa sih mereka nggak mau TNI ikut membantu Polri ya dalam menjaga NKRI itu kenapa? Kan menarik ya. Kita kan hanya melihat dari sebaran-sebaran, tapi sampai detik ini belum ada dari artis-artis itu maupun para influencer itu yang mampu menjelaskan poin per poin dari tuntutan yang mereka sebarkan. Jadi Mas Danur dan para penonton yang lain, kita tetap akan mengusahakan, kita terus ya menghubungi mereka agar supaya mereka bisa memberikan pandangan mereka di OTT ini. Kita tunggulah. Selanjutnya ada dari Riza Lerm. Jadi Mas Riza Lerm. Jadi kata Mas Riza, Indonesia akan selalu aman karena masih banyak kiai-kiai daerah. Orang-orang pengkhianat bangsa dan punya niat jahat pasti akan kegulung dengan hukum alam di Nusantara ini. Sukses selalu podcast Bang Ade, cerahkan dengan narasi yang adem dan edukasi. Ya Mas Riza ya, begini nih. Indonesia ini bisa dikatakan ya negara besar ya, dan kalau kita mau lebih ke dalam lagi, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Di sebuah daerah itu banyak sekali ya adat istiadatnya, termasuk bahasanya, makanannya, cara pandangnya, perilakunya. Itu di setiap daerah, bahkan di satu daerah itu adat istiadatnya sangat-sangat banyak. Dan Indonesia ini adalah berkah ya. Kenapa? Sebegitu banyak perbedaan ya. Itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa bersatu, sepakat untuk ada di bawah naungan sebuah negara yang bernama Indonesia. Dan belum tentu ya negara-negara lain bisa ya menyatukan berbagai macam perbedaan ini yang sangat-sangat banyak ya. Termasuk bahasa kita juga di setiap daerah itu bahasanya tuh bermacam-macam gitu. Bagaimana kalau kita kumpulkan di seluruh Nusantara ini itu mungkin ada banyak sekali lah hal-hal yang berbeda gitu. Tapi menjadi satu, menjadi sebuah negara. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Orang selalu bertanya kan, banyak negara-negara asing bertanya, kok Indonesia sebegitu ya berbeda-beda, kok bisa satu gitu. Bhinneka Tunggal Ika kok bisa gitu. Ya karena memang ya orang-orang kita ya itu adalah orang-orang yang ramah ya. Orang-orang yang memang maunya itu saling bekerja sama, saling tegur sapa, maunya nongkrong, mau bersama-sama. Itu memang sudah kita diberikan keberkahan ya Nusantara ini, bahwa walaupun berbagai macam perbedaan adat istiadat, bahasa dan segala macam, tapi tetap ya dasarnya itu kita adalah orang-orang yang negara ini adalah orang-orang yang beradab ya. Orang-orang di Indonesia, di Nusantara ini adalah orang-orang yang beradab. Makanya tidak heran kebingungan negara-negara lain. Segitu banyak perbedaan kok bisa ya jadi satu dalam sebuah negara. Nah, termasuk ya para pemuka-pemuka agama ya di negara ini, berbagai pemuka-pemuka agama dari berbagai agama itu adalah orang-orang yang menyatukan ya masyarakat juga. Makanya kita ini memang diberikan keberkahan ya di Nusantara, diberikan keberkahan orang-orangnya walaupun berbeda tapi sama ya, visinya itu sama. Nah, tentu tidak diinginkan oleh banyak pihak luar ya. Makanya ya mereka masukkan unsur-unsur ya. Kelihatannya unsur-unsurnya itu bagus, tapi sebenarnya unsur-unsur yang mereka masukkan itu tidak sesuai dengan adat istiadat dan pola hidup orang Indonesia ya. Kelihatannya bagus misalnya HAM ya. Kalau HAM-nya Nusantara, harusnya HAM yang ada sekarang itu harusnya mengacu pada HAM Nusantara.
Yang HAM sekarang ini itu adalah mengacu pada HAM Barat. HAM Barat yang dipaksakan ada di Indonesia. Di mana HAM-HAM-nya itu adalah HAM yang memang tujuannya memecah belah ya negara ini. Makanya kita juga kalau ada beberapa bilang, wah kita harus menguatkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia versi mana? Kalau versi Barat itu adalah hak asasi manusia yang memecah belah. Ya, hak asasi manusia yang Nusantara ya itu yang ada di konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mengadopsi dari HAM-nya Nusantara ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beradab. Ya. Kalau HAM dari luar, kita dibentuk menjadi orang-orang yang tidak beradab. Contohnya, atas nama hak asasi manusia, seolah-olah orang boleh memaki-maki. Atas nama hak asasi manusia, ini versi Barat ya, orang boleh mencela, menyebarkan fitnah dan segala macam. Itu adalah hak asasi model Barat. Ya. Kalau hak asasi model Nusantara, model Indonesia, ya kita lihat di konstitusi kita, ya, di hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 45, di mana hak yang ada di negara ini itu diatur harus menghormati hak dari orang lain. Jadi kebebasannya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu adalah hak asasi manusia Nusantara. Ya. Jadi kita harus kembali lagi pada hak asasi Nusantara, hak asasi model Indonesia. Jangan kita mengkopi model hak asasi dari Barat. Jadi setuju Mas Riza ya, kita ini masih beruntung karena ada banyak tokoh-tokoh, ya, ulama-ulama, para pendeta dan para pemuka agama lain di Indonesia yang memang masih memegang teguh adat istiadat di Indonesia, di Nusantara, dan memegang teguh hak asasi manusia versi Nusantara. Begitu. Dari Basman Musa 6723, Basman Musa. Ya, Mas Basman ya, kata Mas Basman, yang di belakang aksi anarkis geng Solo. Kan yang maksudnya geng Solo ini ya kita nggak perlu pura-pura lah, yang dimaksud geng Solo ini kan Pak Jokowi ya. Jadi begini nih, pernah suatu saat saya berdebat dengan, waktu masih zaman Pak Jokowi ya, saya berdebat dengan salah satu orang yang memang sangat membenci negara ini. Saya open-open aja lah. Ya. Lalu dia menuduh bahwa Jokowi itu adalah PKI. Dia kalau berkuasa, dia akan menjadikan negara ini negara komunis. Begitu katanya. Lalu saya bilang begini, ini logika sehat aja saya bilang. Bagaimana ceritanya? Orang itu akan melakukan apapun, akan melakukan sebuah tindakan kekerasan, barbar dan segala macam, itu ketika dia tidak memiliki kekuasaan. Nah, Pak Jokowi waktu itu adalah Presiden Republik Indonesia. Dia memiliki kekuasaan. Faktanya, Presiden Republik Indonesia waktu itu Pak Jokowi, yang dia lakukan ya sesuatu yang di luar dari tuduhan mereka. Ya, di mana Pak Jokowi kebebasan berpendapat, beliau buka, beliau persilakan, bahkan termasuk orang memaki-maki dirinya pun tidak ditindak. Lalu orang bilang dia PKI, ya, lalu bilang antek asing, sudah bisa terpatahkan. Saya bilang, bagaimana ada yang namanya antek asing kalau dia melawan negara-negara Eropa, negara-negara Barat dengan hilirisasi. Orang itu kalau kalau mau menghancurkan negara ini, pertama bagaimana cara menguasai negara ini, menjadi pimpinan di negara ini, baru dia merusak. Nah sekarang, kalau Pak Jokowi mau merusak, saya bilang, ya harusnya ketika dia memimpin negara ini dia rusak. Tapi faktanya, ya, tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Kenapa? Apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu malah ditentang oleh pihak-pihak asing, malah ditentang oleh pihak-pihak komunis, ya. Bahkan ditentang oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan negara ini. Jadi saya bilang logikanya nggak masuk akal. Kalau ada orang dituduh antek asing, ada orang dituduh komunis, tapi ketika dia berkuasa dia malah dibenci oleh komunis, dia dibenci oleh antek asing gitu, atau pihak asing, kan nggak masuk akal. Nah sama kayak sekarang
Pak Jokowi dituduh gerakan aksi anarkis ini dari geng Solo. Untuk apa? Ya. Kalau dia mau merusak negara ini, ya waktu jadi presiden. Jadi secara logika dan akal sehat gak masuk akal. Orang itu mau merusak sesuatu ketika dia tidak berkuasa. Dia akan merusak bagaimana caranya agar supaya dari kerusakan itu dia bisa mengambil alih kepemimpinan di negara ini. Setelah dia berkuasa dia akan rusak. Faktanya enggak kan? Dan makanya saya bilang Basman Musa, ya kayaknya Anda malah mendapatkan informasi-informasi yang keliru dan Anda tidak mampu untuk menggunakan akal dan pikiran sehat. Mungkin hanya kebencian sehingga Anda lupa bahwa Pak Jokowi pernah berkuasa dan kalau dia ingin merusak negara ini tentu ya dia akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok komunis dan akan bekerja sama dengan pihak-pihak asing untuk merusak negara ini. Faktanya dia dibenci. Gitu ya, Basman Musa dari Rubitata 8972. Katanya Rubitata, polisi Indonesia buruk di mata rakyat, itu kenyataannya. Ini saya mau cerita nih ya. Jadi adalah ya seorang tokoh ya, dia biasanya tampil di media ya, host di sebuah media. Dia mengatakan ya polisi Indonesia buruk. Pokoknya dia anggap itu polisi nggak ada gunanya. Pokoknya jelek lah ya. Suatu saat dia kena kemalangan, dia menjadi korban tindak pidana. Lalu dia minta bantuan polisi. Polisi yang dia anggap tidak berguna, polisi yang dia cap jelek, yang dia sebarkan kemana-mana jelek. Ternyata ketika dia punya masalah, dia minta tolong sama orang yang dia tuduh jelek. Itulah, kalau Anda bicara kenyataan, itu baru namanya kenyataan. Dan saya mau sampaikan bahwa Rubitata dan yang lain, ketika Anda bangun ya dari tidur, Anda pergi bekerja, ya beraktivitas sepanjang hari, dari pulang kerja Anda singgah ke kafe, ke mall dan segala macam, dan Anda aman-aman saja, tidak ada gangguan, itu artinya polisi Indonesia hadir. Aparat di negara ini hadir. Kita berpikir sesimpel itu. Ketika Anda rekreasi kemanapun, aman. Anda pergi kemanapun dengan keluarga aman, nyaman. Artinya apa? Artinya polisi Indonesia bekerja. Aparat hukum di negara ini bekerja. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menilai sesuatu dengan mudah. Kalau ternyata orang yang kita atau pihak yang kita tuduh adalah pihak yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kita setiap saat, setiap detik. Coba kalian lihatlah di negara-negara sana, di Timur Tengah dan yang lain-lain. Mereka bangun tidur aja ketakutan. Mau tidur aja ketakutan. Mau tidur ketakutan, bangun tidur ketakutan, mau kemana-mana ketakutan, mau rekreasi ketakutan, mau nonton atau ke kafe ketakutan. Karena di sana, negara di mereka sana itu kehidupannya sudah kacau balau. Tidak ada lagi keamanan, kenyamanan. Aparat hukumnya tidak bekerja. Sedangkan kita masih bisa ngapa-ngapain dengan aman dan nyaman. Itu artinya negara ini bekerja, aparat hukum bekerja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat ya. Gue jadi kayak ustadz jadinya nih. Jadi gitu ya, kita berpikirnya sesimpel itulah ya. Kita lihat dari kita sendiri. Begitu Rubitata ya. Lalu ada dari Afpach. Kata Afpach, kembalikan hukum sebagai panglima. Dan jadilah hukum sebagai panglima yang baik dan adil. Ini solusi yang paling tepat. Afpach ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 ya. Di situ sudah jelas bahwa mengatakan negara Indonesia itu adalah negara hukum. Itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa yang Anda katakan, hukum sebagai panglima itu ya sudah benar. Dan hukum di negara ini ya berjalan.
Walaupun ya kita di negara manapun pasti ada plus minusnya ya. Nggak ada sebuah negara yang hukumnya, proses hukumnya dan segala macam itu sempurna. Nggak ada. Bahkan di film pun nggak ada, di sinetron pun nggak ada gitu kan. Apalagi di dunia nyata. Nah, kita harus melihat bahwa di negara tercinta kita ini, hukum masih jadi panglima ya. Dan ini adalah solusi yang paling tepat. Dan benar, makanya saya mengatakan begini. Seperti yang saya sampaikan tadi ke Ruby Tata, bahwa Anda hidup di negara ini, nongkrong ya di depan rumah, nongkrong sama kawan-kawan sampai tengah malam, aman dan nyaman, mau kemana-mana masih aman dan nyaman, artinya hukum kita benar-benar ada di negara ini. Nah, kalau kita balik ya, karena ini kan komentar ini kan berdasarkan podcast saya dengan Bang Ade Armando yang membicarakan soal demo. Nah, kalau kita bicara soal demo, ya jelas kita harus bilang demonstrasi itu dibolehkan di negara ini kan. Makanya hukum benar-benar jadi panglima. Polisi, aparat hukum itu ketika ada yang demo, itu berjaga, itu untuk melindungi orang-orang yang melakukan demonstrasi, yang menyampaikan pendapat. Mereka demo di DPR, Istana Negara, atau dimanapun, itu pihak kepolisian ada ya untuk menjaga mereka. Itulah artinya hukum menjadi panglima di negara ini. Nah, kalau ketika malam harinya di demo-demo itu sudah bukan lagi demonstrasi ya, itu sudah anarkis ya. Di mana pihak kepolisian dan TNI itu akhirnya mengambil langkah tegas dengan melakukan pembubaran secara terukur dan tegas. Kalau dibiarkan, maka tentu akan menjadi kericuhan di mana-mana. Artinya apa? Ketika TNI dan Polri akhirnya menindak tegas, artinya hukum sebagai panglima hadir di negara ini. Jadi kalau kata Anda solusi yang tepat, ya solusi ini sudah dijalankan memang. Sudah ada di konstitusi kita, begitupun di undang-undang dan peraturan di bawahnya, itu memang sudah dilakukan oleh negara hingga detik ini. Gitu ya, Afpaj. Lalu dari Tuah Van Jait 5385. Kata Tuah, saya nyaris setuju semua isi pembicaraan ini, yaitu kerugian negara luar atas hilirisasi yang lagi dijalankan RI. Sekali lagi, mereka tidak ada ruginya dengan hilirisasi tersebut, tapi hanya berkurang labanya. Sebenarnya dengan adanya hilirisasi ini, keuntungan mereka bukan berkurang sedikit, tapi berkurang banyak. Jadi negara-negara asing ini, dengan adanya hilirisasi, yang biasanya mereka mengambil bahan mentah ya dari Indonesia dengan harga yang murah, lalu mereka produksi ya menjadi bahan jadi, menjadi sebuah produk, dan mereka jual lagi di seluruh negara termasuk Indonesia dengan harga mahal. Artinya apa? Artinya pasar mereka dalam memproduksi dan menjadikan sebuah produk dengan harga yang mahal itu hilang dan pindah ke Indonesia. Jadi mau dikatakan rugi, pihak asing sangat-sangat rugi ya dengan adanya hilirisasi ini. Makanya kenapa mereka menghantam ya Presiden Joko Widodo dengan berbagai isu, ya mereka biayai para pion-pion, para pengkhianat di negara ini, ya mereka biayai untuk menghantam Presiden Jokowi, menghantam negara ini. Coba kita lihat ya sebelum ada hilirisasi, ada nggak kerusuhan besar-besaran ya? Nggak ada. Tapi ketika hilirisasi dicanangkan, negara-negara barat marah, bahkan memproses hukum, negara kita dengan tegak mengatakan kita tidak peduli. Kita ingin berdikari. Ya, kita ingin negara ini yang memproduksi hasil kekayaan alam sendiri. Kita tidak lagi jadi negara yang menyuapi ya negara-negara luar dengan bahan-bahan berkualitas dari negeri ini. Makanya kemarahan itu mulai muncul ketika hilirisasi ini ada. Coba kita track. Sebelum ada hilirisasi, nggak ada nih keributan-keributan ini. Nggak ada itu orang
para pengkhianat itu dibiayai untuk merusak negara ini? Nggak ada. Dengan adanya hilirisasi muncullah ya para pengkhianat. Ya, mereka tidak ingin bahwa hilirisasi ini dilakukan di negara ini. Mereka ingin punya pemimpin ya di negara ini yang anti terhadap hilirisasi dan pro pada negara luar. Sayangnya ya, setelah Presiden Jokowi, kita mendapatkan presiden yang bernama Prabowo Subianto. Di mana Prabowo Subianto adalah presiden yang sangat mendukung hilirisasi. Jadi Presiden Jokowi itu manut dan patuh pada amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, di mana kekayaan alam itu harus dikelola oleh kita. Ketika Pak Prabowo jadi presiden, Pak Prabowo senada dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo mengatakan akan meneruskan. Jadi tidak heran ketika Pak Prabowo belum setahun ini sudah banyak gonjang-ganjing, ya karena kemarahan pihak-pihak asing terhadap hilirisasi. Makanya kenapa Pak Prabowo selalu dalam pidatonya mengatakan ini pihak asing bermain. Ya memang benar, fakta yang begitu. Pak Prabowo nggak asal bicara, Pak Jokowi nggak asal bicara. Mereka tentu sebagai pimpinan negara ini mendapatkan informasi A1 kan. Cara melihatnya mudah. Sebelum ada hilirisasi, negara ini baik-baik saja, tidak ada gonjang-ganjing. Ketika ada hilirisasi, mulai gonjang-ganjing. Artinya apa? Artinya banyak pengkhianat di negara ini yang dibayar oleh pihak asing untuk merusak bangsa dan negara ini. Begitu. Tuah Van Jait. Lalu dari Wingka Setiadi 6138. Kata Wingka, saya sangat setuju. Jangan salahkan polisi. Jika pendemonya rusuh, represif, dan juga memakai kekerasan. Ya, Wingka Setiati. Nah, ini buat Wingka dan para penonton yang lain, kita harus selalu membedakan. Ini saya berkali-kali sampaikan. Kita harus membedakan mana yang namanya demonstrasi, mana yang melakukan pihak yang melakukan kerusuhan atau tindakan anarkis. Ini dua hal yang berbeda ya. Tapi saya sering sampaikan ini, tapi saya sampaikan lagi. Kalau yang melakukan demonstrasi, para demonstran itu adalah pihak-pihak yang patuh ya dengan aturan di negara ini ya. Mereka patuh pada Undang-Undang 9 tahun 98 di mana mereka tahu bagaimana caranya menyampaikan pendapat, bagaimana cara yang berdemonstrasi sesuai dengan aturan hukum di negara ini. Dan mereka tahu tidak boleh merusak fasilitas, tidak boleh menyerang, tidak boleh melewati batas waktunya. Dan kita lihat kemarin ya, yang namanya teman-teman mahasiswa, yang namanya teman-teman ojol, yang namanya buruh, itu mereka adalah demonstran. Itu real, karena mereka benar-benar melakukan demonstrasi berdasarkan aturan hukum di negara ini dan dilindungi. Makanya pihak kepolisian turun itu untuk melindungi agar supaya para demonstran ini jangan sampai maksudnya dimasuki oleh penyusup dan merugikan para demonstran. Itu adalah demonstran. Kalau yang malam itu jelas bukan demonstran. Itu adalah perusuh. Pihak atau orang-orang yang melakukan tindakan anarkis. Jadi harus dibedakan ya. Mereka bukan demonstran. Mereka adalah pelaku kerusuhan, mereka adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan anarkis di negara ini. Jadi ketika sudah melakukan tindakan anarkis, maka wajib bagi pihak TNI dan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan keras yang terukur agar supaya para pelaku tindakan anarkis ini itu tidak membuat kerusakan yang lebih luas. Jadi Wingka Setiati dan yang lain, kita harus bedakan mana demonstran, mana yang perusuh. Lalu dari Aldo Suwek 4321. Ini sebenarnya dia mau nanya ke Bang Ade nih. Bang Ade, kalau boleh bertanya, orang yang berjoget di DPR kan banyak. Kenapa cuma 5 orang yang dinonaktifkan? Puan juga ikut berjoget. Jadi gini, Aldo Suwek ya, saya coba mewakili Bang Ade ya. Jadi inilah bahayanya ya, kalau sampai di zaman sekarang ini kita itu tidak pintar-pintar untuk memilah-milah informasi ya. Kita bisa lihat ya, Ibu Sri Mulyani dengan adanya AI sekarang ini, ucapannya itu dipelintir
ya, dipelintir seolah-olah dia menyalahkan guru kalau nggak salah ya. Dia menyalahkan guru gitu. Padahal Ibu Sri Mulyani tidak mengatakan seperti itu. Nah, video itu akhirnya disebarluaskan ya oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Dan disebarluaskan ini bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak. Nah, inilah orang-orang seperti ini ya memang suka tidak suka kita harus nyatakan bahwa orang-orang yang memang punya kepentingan buruk bagi negara ini. Mereka memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebohongan, untuk menyebarkan sesuatu yang buruk. Dan banyak yang percaya. Nah, soal joget-joget itu pun sama. Soal joget-joget ada video anggota dewan yang joget-joget di beberapa bulan lalu ya. Itu diposting dengan narasi. Yang bahaya kan narasinya ini. Narasi seolah-olah dia mengejek masyarakat. Lalu dia narasi itu dan video itu disebarluaskan ya lewat media sosial oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, yang memang ingin agar negara ini rusuh. Yang di DPR itu kan setelah pidato Pak Prabowo senang karena Pak Prabowo akhirnya melaporkan hal yang dianggap positif. Dan akhirnya di Indonesia ini kan cobalah ya. Maka saya di awal bilang ya, kita harus melihat bahwa di Indonesia ini di beberapa daerah itu tidak lepas yang namanya tari-tarian, mengekspresikan ya. Mengekspresikan. Makanya kalau kita lihat tradisi Nusantara ini Sabang sampai Merauke mengekspresikan sesuatu yang positif itu ya dengan menari, dengan joget, dengan bernyanyi. Makanya ya ini kan orang Indonesia di DPR dan di pemerintah kan orang Indonesia, orang Nusantara. Mereka reaksinya adalah mereka berjoget. Tapi akhirnya narasinya ini yang bahaya. Lagi-lagi narasi yang dibikin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media sosial, dibikin narasi bahwa DPR dan pemerintah bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Bahaya, nanti ketika ada misalnya kepala daerah, misalnya dia di rumahnya berjoget-joget gitu kan, diambil videonya, ya, lalu dibikin narasi, kepala daerah bersenang-senang gitu kan. Emang salah gitu. Orang mengungkapkan sesuatu, orang bernyanyi, orang berjoget, nggak ada yang salah di negeri ini. Yang salah adalah narasinya. Dan narasi itu disebarkan oleh orang-orang ya yang memang tidak suka negara ini baik-baik saja. Adalah orang-orang yang dibiayai, ya Pak Prabowo sudah mengatakan oleh pihak-pihak LSM-LSM asing, organisasi-organisasi asing, agar supaya ya mereka menyebarkan sesuatu yang negatif. Dan ini terjadi karena narasi-narasi itu. Makanya Aldo Sweck dan para penonton, saya berharap jangan mudah untuk mempercayai sesuatu yang ada di media sosial atau ada yang menyebarkan di grup-grup WhatsApp ya. Karena ketika kita menyebarluaskan artinya kita ikut membantu terjadinya kerusakan di negara ini. Jadi sekali lagi dengan kemajuan teknologi jangan mudah percaya sesuatu. Karena bagaimanapun kalian bisa menjadi korban juga. Video kalian bisa diedit. Saya adalah orang yang sebelum ada Sri Mulyani dan yang lain itu ya korban juga ya. Saya ngomong apa diedit, tiba-tiba saya ngomong apa itu banyak gitu. Dan ya itulah apa plus minusnya kemajuan teknologi di negara ini dan di dunia. Tinggal kitanya sebagai manusia yang beradab yang harus bisa memilah ya. Kan nggak mungkin misalnya seorang Ibu Sri Mulyani, seorang pejabat bicara begitu ya, menyalahkan guru gitu kan, itu nggak masuk akal, makanya harus di cross check. Cross checknya di mana? Di media-media yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, Mas Aldo Sweck. Lalu ada lagi dari Andro 7564. Kata Andro, narasi-narasi tepat untuk mencari posisi komisaris. Ini sering banget. Mas Andro, ya, Anda keliru. Masalahnya kalau Bang Ade Armando, narasi yang disampaikan Bang Ade Armando untuk mencari posisi komisaris, Anda keliru. Karena Bang Ade Armando itu sudah jadi komisaris gitu. Jadi dia nggak perlu lagi membuat narasi untuk mencari posisi komisaris. Jadi sebelum Anda berkomentar, cek-cek dulu lah. Paling nggak Anda tahu bahwa Ade Armando itu selain sebagai anggota dari sebuah partai, beliau juga adalah komisaris di BUMN. Gitu ya. Lalu ada Sembola Kustik 6766. Orang Indonesia demen demonstrasi
Kalau pemerintahnya jelas ngapain demo, orang Indonesia demen demonstrasi. Enggak lah, orang Indonesia itu nggak ada yang demen demonstrasi ya. Demonstrasi itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya. Di seluruh negara ada aja namanya orang demonstrasi. Dan kalau kita bicara di Indonesia, dari zaman Pak Soekarno ya sampai Presiden Pak Prabowo, itu setiap rezim itu ada yang namanya orang melakukan demonstrasi. Dan itu sesuatu yang sah dan tidak ada masalah. Karena negara ini adalah negara demokrasi, di mana setiap orang boleh menyatakan pendapat, boleh menyatakan pandangannya, ya, dan pandangan dan pendapatnya itu bisa sendiri-sendiri, bisa bersama-sama, dan mereka bisa langsung menyampaikan ke lembaga atau orang yang dimaksud. Tapi tentu harus menggunakan pola-pola dan aturan-aturan yang sudah diatur di dalam undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang ya. Nggak ada yang namanya pemerintah dimanapun di dunia ini yang nggak didemo. Pasti didemo. Bahkan sebuah kebijakan yang benar pun itu pasti akan didemo. Ya contohnya yang sekarang inilah ya. Misalnya sudah ada aturan ya di negara ini bahwa TNI itu harus menjaga kedaulatan negara ini, baik dari eksternal maupun internal. Itu undang-undang yang menyatakan. Dan kedua, sebagai Tentara Nasional Indonesia, memang tugasnya adalah ya menjaga kedaulatan negara ini. Itu kan sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus, dan itu sesuatu yang berlaku di seluruh negara. Tetap aja kalau orang menganggap jelek, jelek aja. Makanya kenapa sampai ada narasi-narasi yang disebarluaskan dengan tuntutan-tuntutan agar supaya TNI itu tidak ikut menjaga kedaulatan di negara ini. TNI harus diam walaupun negara ini diobrak-abrik. Itu kan sesuatu yang sudah jelas salah dan itu disampaikan ya oleh orang-orang dan menganggap ini adalah bagian dari demokrasi. Ya, ini yang salah dan makanya saya katakan buat Sembola Akustik dan tentu penonton yang lain bahwa ya sekali lagi tidak ada di negara manapun yang tidak ada yang namanya demonstrasi. Tidak ada di rezim di Indonesia setiap presiden tidak ada yang demonstrasi. Dan demonstrasi itu adalah sesuatu yang sah dilakukan di negara demokrasi. Bahkan sesuatu yang sudah jelas baik secara undang-undang dan kepatutan itu tetap aja ada yang menganggap itu salah. Ya. Jadi Sembola Akustik ini sebuah negara dan ini berlaku di semua negara. Tidak ada sebuah negara yang kehidupannya seperti yang Anda pikirkan ya. Pasti ada up and down. Gitu, Sembola Akustik. Dari Agus Nuryanto 5874. Polisi harus dibuatkan payung hukum untuk memperkuat undang-undang yang sudah ada. Jangan dengarkan setan-setan hasut yang hanya ingin membuat kerusuhan. Gini, Mas Agus ya, sebenarnya kalau polisi itu ya sudah ada payung hukumnya ya. Semua baik polisi, TNI, presiden, DPR, perusahaan, pokoknya semua di negara ini itu sudah ada payung hukumnya. Tidak ada kurang-kurangnya aturan di negara ini. Bahkan ya, aturan di negara ini mengatur ya sampai ke rumah kita semua. Misalnya, ada orang lain yang tidak dikenal masuk ke wilayah kita, di rumah kita, pekarangan kita, itu ada aturannya, ada undang-undangnya, ada hukumnya di situ. Bahkan makanya saya bilang semuanya sudah ada. Kalau bicara soal kerusuhan, ya memang kita harus akui pihak kepolisian ya dan TNI melihat secara luas. Bisa saja ketika malam-malam itu terjadi kerusuhan, bisa aja pihak kepolisian dan TNI memukul secara tegas ya, bahkan memukul, bahkan menembak misalnya kalau sudah terjadi sesuatu yang membahayakan. Bisa, tapi polisi dan TNI melihat bahwa kalau mereka melakukan sesuai dengan SOP itu dan dibolehkan oleh hukum di negara ini, itu yang diinginkan ya oleh pihak-pihak yang ingin terjadi kerusuhan. Mereka sangat menginginkan terjadi martir-martir baru. Makanya pihak kepolisian dan pihak TNI akhirnya menurunkan atau bersikap pasif ya untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan SOP mereka. Tapi karena dilihat potensi ini bisa meluas, makanya ini saya sering sebutkan, saya sampaikan. Makanya ketika Presiden Prabowo melihat ini potensi bisa cukup meluas,
dengan tegas Pak Prabowo mengatakan tindak secara tegas-tegasnya. Makanya Polri dan TNI sudah tidak lagi pasif ya. Mereka akan segera melakukan tindakan setegas-tegasnya. Makanya ketika itu diperintahkan, coba kita lihat ya, di demo-demo di bulan September. Orang yang melakukan demonstrasi dengan benar, aman. Tidak ada lagi orang-orang yang melakukan tindakan anarkis datang, nggak ada. Karena mereka tahu negara sudah bersikap. Dan ketika negara sudah bersikap, ini kerugian bagi para provokator jika sampai mereka masih mau melakukan tindakan seperti pada tanggal 31 Agustus kemarin. Jadi gitu Agus Nuryanto ya. Kita ke Lin Hope. Kata Lin Hope, kualitas suatu publik dan pimpinannya dibangun secara sistematik oleh ajaran dasar hidup, agama. Kalau rakyat tidak cerdas memilih pemimpin dan pemimpin-pemimpin yang ada tidak adil kepada rakyat-rakyatnya, berarti agama di sini gagal sebagai fondasi suatu bangsa. Ini saya nggak ngerti nih. Tapi nggak ada sih namanya agama gagal, nggak ada. Mana ada? Ini lucu nih ya. Jadi saya mau nangkap dulu sebelum saya menanggapi, saya mau bilang dulu nih. Jadi saya pernah satu frame dengan Rocky Gerung. Nah, ini saya mau menanggapi pernyataan Anda bahwa berarti agama di sini gagal. Saya satu frame dengan Rocky Gerung 5 tahun lalu ya. Jadi Rocky Gerung mengatakan begini, kalau sampai ada orang yang tidak menjalankan Pancasila, maka Pancasilanya yang salah. Oh, saya bantah di situ. Saya bilang, Anda bagaimana? Dari mana ceritanya ada sebuah aturan yang baku, yang benar, sesuai dengan konstitusi kita. Ketika tidak dijalankan, kok aturannya yang salah? Bukan orang yang disalahkan. Jadi ibarat ada ajaran agama. Kalau ada yang tidak mematuhi ajaran agama, ada yang melanggar ajaran agama, kok agama yang disalahkan? Nah, ini sama seperti yang Anda katakan. Agama di sini gagal. Bukan. Berarti orang yang tidak menjalankan ajaran agama, perintah agama, itu adalah orang yang gagal. Begitupun ketika orang yang tidak menjalankan Pancasila, maka bukan Pancasilanya yang salah. Jadi orangnya yang memang salah gitu. Masa ada sesuatu aturan, baik Pancasila, baik agama, Undang-Undang Dasar 45, ketika ada orang yang tidak menjalankan itu, kok yang disalahkan Undang-Undang Dasar, kok yang disalahkan Pancasila, kok yang disalahkan agama, gitu kan. Jadi keliru gitu kan. Itu saya mau cerita sedikit ya, pengalaman saya. Nah, menurut Anda begini, rakyat tidak cerdas dalam memilih pemimpin. Nah, makanya ini penting ya. Di negara kita ini ya, misalnya kita memilih, kan kita lagi membicarakan DPR kan ini. Kita memilih DPR, ya kan DPR itu kan ketika mereka menjadi calon, mereka kan menyampaikan visi dan misi. Ini loh visi kami, ini loh misi kami. Artinya rakyatnya yang harus, yang harus cerdas memilih. Ketika dia salah memilih atau memilih orang-orang hanya karena kenalan, hanya karena itu satu partai, atau karena dibayar, dan akhirnya dia kecewa dengan anggota dewan, yaitu jangan salahkan anggota dewan 100%, ya salahkan diri kalian juga, di mana kalian memang yang memilih ya pimpinan-pimpinan tersebut. Nggak ada anggota DPR tiba-tiba bisa duduk tanpa dipilih kan, gitu. Jadi Lin Hope yang harus direformasi, yang harus diberikan pemahaman itu bukan hanya anggota dewannya, bukan hanya pimpinannya, tapi adalah masyarakat pemilihnya. Ya, harus benar-benar melihat calon-calon pemimpin itu dengan objektif. Jangan hanya berdasarkan kenalan, jangan hanya berdasarkan karena uang. Ya kalau hanya karena uang ya itulah ya Anda dapatkan. Jadi gitu, Lin Hope dari Ayachia Holidah. Kata Ayachia Holidah, pada awalnya orang penasaran dengan sosok wapres muda, tentang kinerjanya. Pada kenyataannya kita bisa lihat sendiri, tidak cukup pengetahuan dan pengalaman dalam memegang jabatannya. Nah, ini kan maksudnya Mas Gibran ya. Jadi saya punya pengalaman ya. Saya beberapa orang pada beberapa kesempatan saya tanya, apa yang membuat Anda mengatakan bahwa Mas Gibran ini kinerja tidak baik, tidak pengalaman, apa dasarnya? Dan tidak ada yang bisa menjawab. Paling jawabannya, ya kan dia karena MK dan segala macam. Tidak ada yang bisa menilai bahwa kinerja Mas Gibran
itu buruk. Jadi mereka menuding, tapi ketika ditanya mereka tidak bisa menjelaskan apapun. Dan saya yakin Ayah Cia Holidah nanti silakan Anda berikan komentar di video ini. Anda sebutkan di mana tidak berpengalamannya. Dan termasuk ya saya sampaikan juga, termasuk saya menunggu komentar dari yang lain yang menonton. Silakan tulis di mana kinerjanya yang tidak mumpuni, di mana tidak cukup pengalamannya. Silakan ya. Kalau soal pengalaman ya kita bisa tahu kan, Wapres kita sudah berpengalaman menjadi kepala daerah ya, dan dinilai berhasil. Makanya saya menunggu ya komentar-komentar teman-teman yang berpandangan seperti Ayah Cia Holidah untuk memberikan ya, jawaban atau tanggapan dari apa yang saya tanyakan ini. Begitu ya, saya tunggu. Nugroho Wasito 6385. Sayangnya Pak Prabowo terlambat dalam memerintahkan tindakan tegas. Mas Nugroho inilah yang membuktikan dan mematahkan ya, statement-statement kelompok-kelompok yang anti terhadap negara dan bangsa ini. Mereka mengatakan presiden kita ya anti demokrasi, presiden kita anti kebebasan berpendapat, presiden kita begini begitu. Tapi kita lihat sudah dihina, dimaki dan segala macam, tapi masih coba dirangkul. Ayo dong, jangan dong. Ayo dong kita sama-sama dong. Masih dirangkul, semua pihak dirangkul. Sampai ketika sudah dirasa cukup bahwa orang-orang ini tidak bisa lagi diajak berbicara, sudah tidak bisa diajak lagi untuk berkompromi, sudah tidak bisa diajak lagi untuk patuh terhadap ketentuan hukum di negara ini, maka barulah Pak Presiden dengan tegas menyatakan kita harus melakukan tindakan tegas terhadap para perusuh. Artinya apa? Demokrasi berjalan. Artinya apa? Artinya presiden kita, negara kita ini adalah orang-orang yang tidak ya mendahulukan hukum, tapi mendahulukan bagaimana untuk merangkul pihak-pihak itu untuk kembali pada posisinya yang sesuai yang sebenarnya. Jadi Nugroho dengan ini sudah membuktikan bahwa negara demokrasi di negara ini berjalan dengan baik. Dari Amani Padot 6858, Ibu Jilbab Pink ternyata ODGJ dan ternak Yaman sama kayak Roy Panci dan Rismon yang ODGJ juga. Aman ya, saya nggak membicarakan yang lain ya. Jadi saya juga tidak membicarakan soal Ibu Jilbab Pink yang walaupun memang sudah beredar bahwa dari keponakannya mengatakan memang bermasalah ya ibu-ibu ini gitu secara kejiwaan. Tapi saya nggak masuk sini. Tapi saya mau melihat bahwa inilah ya kelemahan di kita. Belum dewasanya. Saya mesti ngomong terus terang, baik para selebriti, baik para influencer dan beberapa tokoh yang menyebarluaskan ya gerakan pink ini karena berdasarkan ibu-ibu itu sudah melihat bahwa kita ini hanya menyebarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Seolah-olah gerakan ini adalah gerakan benar-benar tuntutan dari rakyat. Wong 17+8 itu yang bikin bukan rakyat kok. Bukan rakyat Indonesia kok. Itu hanya segelintir orang. Dan isinya ketika ditanyakan, itu mereka sama sekali nggak tahu apa isinya. Sayangnya gerakan ini ya dengan warna pink, itu mereka sebarkan kemana-mana. Sehingga akhirnya banyak yang terprovokasi. Dengan judulnya itu aja sudah terprovokasi. Dan ternyata mereka sadar, ya, menyadari bahwa kita nggak bicara ibu ini ODGJ. Tapi mereka menjadikan ibu itu sebagai ikon. Padahal jelas-jelas ibu itu bicara dengan bahasa yang sangat kasar, memaki-maki. Bahkan terafiliasi ke salah satu tokoh gitu. Ini kan ya kita bicara pakai akal sehat aja. Seharusnya orang-orang seperti itu ya jangan dijadikan ikon gitu. Ya sayangnya ya inilah saya melihat ada gerakan para influencer ini pengen bikin konten, pengen jadi aktivis-aktivisan gitu. Padahal mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu bisa merusak bangsa dan negara ini. Itu di luar kalau ternyata memang mereka adalah orang-orang yang disponsori oleh pihak asing. Itu biarkan pihak kepolisian yang memeriksa ya bahwa apakah para influencer ini kan sudah juga tertangkap ya, ada 7 ya yang sudah tertangkap influencer. Apakah mereka memang menyebarkan hanya
karena ketidaktahuan mereka atau mereka menyebarkan karena memang mereka di-endorse oleh pihak asing. Itu nanti biarlah polisi yang akan memeriksanya. Tapi yang pasti dengan yang menyebarkan hal itu dan mereka sama sekali tidak tahu isinya, ya itu adalah sebuah kerugian bagi negara ini. Kita darurat intelektual. Ini sangat tidak sehat sebenarnya. Apalagi ternyata ketika tahu Ibu Pink itu ada masalah kejiwaan, ya ini makin ya susah lah kita mau diomongin lah. Ini ada masalah darurat kecerdasan. Ya. Ini terakhir dari Budiarso, namanya Budiarso M21Z. Kata Budiarso, BEM SI ini aneh, tidak mewakili BEM seluruh Indonesia, tapi pakai SI. Nah ini saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman ketika diundang di sebuah stasiun TV. Saat itu saya sama mantan wakil Menteri Tenaga Kerja, Noel ya, yang kemarin ditangkap oleh KPK. Itu kita membahas mengenai ada partai politik mahasiswa. Jadi mereka mengecam ada partai politik yang menggunakan nama mahasiswa. Termasuk si Noel mengecam itu. Lalu saya bilang begini, sejak kapan kalian itu pemilik atas nama mahasiswa? Sejak kapan? Saya mau tanya, saya bilang ke mereka, kalau saya bikin partai politik namanya mahasiswa, saya harus izin ke siapa? Saya harus izin ke BEM SI, saya harus izin ke BEM yang ini, BEM B, BEM C, dan yang lain. Saya harus izin ke siapa? Siapa yang punya otoritas untuk mengizinkan nama mahasiswa itu? Kebingungan mereka jawab. Ya. Lalu saya bilang begini, misalnya nih, ada orang bikin partai buruh. Apakah dia harus izin ke seluruh buruh Indonesia? Kan enggak. Ya. Bahkan saya bilang, ya, BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Saya mau tanya ke kalian, ketika kalian menyatakan seluruh Indonesia, apakah kalian ketika mengatasnamakan mahasiswa seluruh Indonesia, apakah kalian izin ke mahasiswa seluruh Indonesia? Enggak kan? Kalian saja, saya bilang, menggunakan nama mahasiswa tanpa izin sama mahasiswa. Kok ketika ada partai menggunakan nama mahasiswa, kalian protes? Kalian sendiri aja nggak izin, masa orang lain boleh nggak izin gitu? Nah, ini pengalaman saya ya. Artinya, inilah ya di negara ini kita kadang-kadang termasuk ya tuntutan 17.8 itu kan selalu mengatasnamakan rakyat. 17.8 tuntutan dari rakyat, nggak bisa ya, nggak boleh gitu karena yang boleh mengatasnamakan rakyat, kita bicara hukum, yang boleh mengatasnamakan rakyat itu adalah suka tidak suka mau tidak mau adalah DPR. Karena mereka boleh menyandang wakil rakyat karena rakyat memilih mereka di TPS. Apakah ya influencer-influencer ini yang mengatasnamakan rakyat diamanatkan secara hukum oleh rakyat? Enggak kan? Jadi ke depan ya ini buat pendidikan politik kita semua. Kalau siapapun ya, kalau memang hanya segelintir orang atau sebuah lembaga atau sebuah organisasi, maka sampaikan bahwa ini adalah suara organisasi A. Ini adalah suara LSM, ini suara ini. Jangan mengatasnamakan rakyat, karena itu ya bisa saya katakan menyesatkan. Karena secara hukum itu menyesatkan, kenapa? Karena tidak semua ya, rakyat itu merasa diwakili dan tidak satupun rakyat yang memberikan mandat ke mereka. Begitu, Budiarso ya. Saya pikir cukup ya, saya menanggapi komentar-komentar berdasarkan podcast saya dengan Bang Ade Armando. Kami juga ya dari tim OTT berterima kasih kepada teman-teman ya yang sudah memberikan komentar, baik komentar mendukung, mengkritik, bertanya dan segala macam. Kami tetap menanggapi ya, dan kami harap untuk selanjutnya silakan ya kalau ada yang mau bertanya, menanggapi, bahkan kritik, bahkan hostnya dikritik pun nggak apa-apa gitu kan. Kita nanti akan tanggapi. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.